sebuah kota kecil yang sunyi, terdapat sebuah rumah sakit tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah sakit ini memiliki sejarah kelam dengan banyak kisah misterius dan menyeramkan yang menyelimuti dinding-dindingnya. Di malam hari, banyak orang yang mengaku mendengar jeritan dan suara-suara aneh dari dalam rumah sakit tersebut. Inilah kisah nyata yang dialami oleh seorang perawat bernama Siti yang berani memasuki rumah sakit itu untuk mencari kebenaran di balik misteri yang menghantui. Siti adalah seorang perawat muda yang baru saja pindah ke kota tersebut. Sejak kecil, dia sudah terbiasa mendengar cerita-cerita horor dari neneknya tentang rumah sakit tua itu. Neneknya selalu memperingatkannya untuk tidak pernah mendekati rumah sakit tersebut, terutama di malam hari. Namun, rasa penasaran Siti semakin besar seiring berjalannya waktu. Siti bekerja di rumah sakit baru yang berada tidak jauh dari rumah sakit tua itu. Suatu hari, saat sedang istirahat di kantin, dia mendengar cerita dari rekan-rekannya tentang kejadian aneh yang sering terjadi di rumah sakit tua tersebut. Beberapa perawat senior menceritakan bahwa mereka pernah mendengar suara langkah kaki, jeritan, dan bahkan melihat bayangan-bayangan aneh saat mereka lewat di depan rumah sakit itu pada malam hari. Siti memutuskan untuk menyelidiki rumah sakit tua itu sendiri. Suatu malam, setelah selesai bekerja, dia memberanikan diri untuk pergi ke rumah sakit tua itu. Dengan membawa senter dan ponselnya, dia memasuki area rumah sakit yang sudah tertutup oleh tanaman liar dan semak-semak. Udara malam terasa dingin dan angin bertiup kencang, membuat suasana semakin mencekam. Ketika memasuki pintu depan yang sudah rusak, Siti merasa ada yang tidak beres. Udara di dalam rumah sakit terasa lebih dingin dan ada aroma aneh yang menyengat. Siti menyalakan senter dan mulai berjalan menyusuri koridor yang gelap dan berdebu. Setiap langkahnya menggema di seluruh bangunan yang sepi itu. Tiba-tiba, Siti mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Jantungnya berdegup kencang dan dia mencoba untuk tetap tenang. Siti melanjutkan perjalanannya menuju ruang rawat inap yang terletak di ujung koridor. Di dalam ruangan itu, dia menemukan banyak tempat tidur berkarat dan alat medis yang sudah usang. Saat sedang memeriksa salah satu tempat tidur, Siti mendengar suara jeritan perempuan yang sangat keras. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah-olah berasal dari ruangan sebelah. Siti merasa ketakutan, namun rasa penasarannya lebih kuat. Dia memutuskan untuk mencari sumber suara itu. Siti berjalan menuju ruangan sebelah dengan hati-hati. Pintu ruangan itu terbuka sedikit dan dia bisa melihat bayangan seseorang di dalamnya. Dengan tangan gemetar, Siti mendorong pintu tersebut perlahan. Ketika pintu terbuka sepenuhnya, dia melihat seorang wanita tua dengan wajah pucat duduk di atas tempat tidur. Wanita tua itu menatap Siti dengan tatapan kosong dan menyedihkan. Tolong aku," kata wanita itu dengan suara lirih. Siti merasa kasihan dan mendekati wanita tersebut. Namun, ketika dia menyentuh tangan wanita itu, tiba-tiba tubuh wanita tersebut menghilang dalam sekejap, meninggalkan Siti dalam kebingungan dan ketakutan. Setelah kejadian itu, Siti merasa sangat ketakutan dan segera keluar dari rumah sakit tua tersebut. Dia berlari menuju rumahnya tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah,
Dia menceritakan semua yang dialaminya kepada neneknya. Nenek Siti terkejut mendengar cerita itu dan memutuskan untuk menceritakan kisah kelam di balik rumah sakit tua tersebut. Menurut Nenek Siti, rumah sakit tua itu dahulu merupakan tempat yang sangat terkenal. Namun, terjadi sebuah tragedi besar yang menyebabkan banyak kematian. Ada seorang dokter yang gila dan melakukan eksperimen mengerikan pada pasien-pasiennya. Banyak pasien yang meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Setelah kejadian itu terungkap, rumah sakit tersebut ditutup dan dibiarkan terbengkalai. Nenek Siti juga menceritakan bahwa wanita tua yang dilihat Siti kemungkinan adalah salah satu korban dari dokter gila tersebut. Arwahnya masih gentayangan di rumah sakit itu mencari pertolongan dan keadilan atas apa yang telah terjadi padanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Siti masih merasa terguncang dan sering terbangun di tengah malam dengan mimpi buruk. Namun, dia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Siti merasa perlu kembali ke rumah sakit tua itu untuk membantu arwah wanita tua tersebut menemukan kedamaian. Dengan tekad yang kuat, Siti mengajak beberapa rekan perawatnya yang berani untuk menemaninya ke rumah sakit tua itu. Mereka membawa beberapa perlengkapan seperti lilin, air suci, dan mantra yang diajarkan oleh Nenek Siti. Mereka berharap bisa mengusir roh jahat dan membantu arwah-arwah yang terperangkap di sana. Saat mereka tiba di rumah sakit tua, suasana kembali mencekam. Mereka memasuki ruangan tempat Siti melihat wanita tua tersebut. Dengan hati-hati, mereka menyalakan lilin dan mulai mengucapkan mantra. Suara jeritan kembali terdengar, namun kali ini lebih jelas dan menyedihkan. Tiba-tiba, bayangan wanita tua itu muncul kembali di depan mereka. Wanita tua itu menangis dan berkata, "Tolong, bebaskan aku dari penderitaan ini." Siti dan teman-temannya terus mengucapkan mantra dengan penuh keyakinan. Perlahan, bayangan wanita tua itu mulai memudar dan akhirnya menghilang. Suasana di ruangan itu menjadi lebih tenang dan hangat. Setelah kejadian itu, Siti merasa lega dan damai. Dia merasa telah membantu arwah wanita tua itu menemukan kedamaian. Meskipun rumah sakit tua itu masih tetap berdiri dengan segala misterinya, Siti merasa tidak lagi takut untuk melewati tempat itu. Kisah nyata ini menjadi pelajaran bagi Siti dan rekan-rekannya bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dan ilmu pengetahuan. Terkadang, keberanian dan rasa kemanusiaanlah yang mampu mengungkap kebenaran di balik misteri yang menakutkan. Kisah Siti dan rumah sakit tua ini akan selalu menjadi cerita yang dikenang oleh penduduk kota kecil tersebut. Meskipun menyeramkan, kisah ini mengajarkan kita tentang keberanian, rasa kemanusiaan, dan pentingnya membantu mereka yang terjebak dalam penderitaan. Semoga arwah-arwah yang terperangkap di rumah sakit tua itu bisa menemukan kedamaian yang mereka cari.